Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak cerdas, apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat dan selalu semangat pagi. Bertemu lagi dengan Bu Etin di Eten Channel, channelnya pendidikan. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran yang pertama. Simak terus materinya ya. Stay tune at Eten Channel. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan dan kebersihan serta mematuhi protokol kesehatan. Anak-anak cerdas, kemarin kalian pasti sudah menyaksikan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pada saat upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun, kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa demikian? Yuk kita membaca teks berikut ini. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang, seperti dari pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia, sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Salah satu bentuk perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia berasal dari daerah Surabaya yang terkenal dengan Pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, datanglah tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi. Tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur, bahkan puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi, semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Anak-anak hebat, dari bacaan tadi Bu Etin akan memberi tugas menulis menggunakan kalimat efektif. Tapi sebelumnya perlu kalian ketahui bahwa kalimat efektif adalah kalimat
yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ciri-ciri kalimat efektif adalah: 1. Memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat. 2. Menggunakan struktur bahasa yang tepat. 3. Memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. 4. Menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Sekarang kalian sudah tahu apa ciri-ciri kalimat efektif. Nah, tugas buletin adalah buatlah tulisan menggunakan kata-kata sendiri tentang pertempuran Surabaya. Gunakanlah kalimat efektif. Anak-anak ceria, tadi Bu Etin sudah membacakan teks tentang pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya adalah satu dari sekian banyak upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Masih banyak perjuangan lain yang dilakukan di berbagai daerah. Misalnya, pertempuran Ambarawa, pertempuran Medan Area, Bandung Lautan Api, agresi militer Belanda I dan agresi militer Belanda II. Nah, Bu Etin akan memberi tugas kelompok kepada kalian. Kalian akan mencari informasi tentang perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan. Pembagian tugasnya adalah sebagai berikut. Tuliskan upaya yang dilakukan oleh para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia sesuai dengan tugas kelompok masing-masing. Setelah itu, kalian akan mempresentasikan tugas tersebut pada pembelajaran 5 nanti. Anak-anak cerdas dan ceria, tadi kalian sudah belajar tentang sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Sekarang, kalian akan mempelajari tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya. Tempat tinggal hewan disebut juga dengan habitat. Habitat adalah tempat kediaman atau kehidupan tumbuhan dan hewan dengan kondisi tertentu pada permukaan bumi. Berdasarkan habitat hidupnya, hewan dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu hewan yang hidup di darat, hewan yang hidup di air, serta hewan yang hidup di darat dan di air. Adapun ciri-ciri hewan yang hidup di air yaitu bernapas menggunakan insang, kecuali paus dan lumba-lumba. Menghabiskan hampir seluruh hidupnya di air dan mempunyai sepasang sirip. Sirip pada ikan berfungsi sebagai kemudi dan alat penjaga keseimbangan. Selain di air, ada juga hewan yang hidupnya di darat, seperti di atas tanah, di atas pohon, atau menempel pada makhluk hidup darat. Ciri-ciri hewan yang hidup di darat yaitu bernapas dengan paru-paru, menghabiskan hampir seluruh hidupnya di darat, dan sebagian besar menggunakan hidung sebagai alat pernapasan. Ada pula hewan yang hidup di darat dan di air, atau sering disebut dengan hewan amfibi. Ciri-ciri hewan amfibi adalah
merupakan hewan berdarah dingin yang mengatur suhu tubuh dari luar tubuh. Respirasi dapat secara terpisah atau dalam kombinasi paru-paru, kulit, dan insang. Memiliki peredaran darah tertutup, serta kaki memiliki selaput. Nah anak-anak, apa kalian pernah mengamati ayam, bebek, ikan, dan cicak? Apa kamu mengetahui ciri-ciri hewan tersebut? Apa kamu juga mengetahui ciri-ciri tempat tinggalnya? Sekarang, lengkapilah diagram berikut berdasarkan ciri-ciri hewan dan habitatnya. Anak-anak cerdas, Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan segala keunikan dan keistimewaannya, tidak terkecuali hewan. Keunikan dan keistimewaan hewan tersebut kita kenal dengan ciri khusus. Ciri khusus pada hewan tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan tempat tinggalnya. Misalnya, ikan memiliki insang untuk bernapas di dalam air, cicak memiliki perekat pada kakinya untuk dapat menempel di dinding, dan bebek memiliki selaput pada kakinya agar dapat berenang di air. Anak-anak, pernahkah kalian mengamati bebek berenang di kolam? Mengapa bebek dapat berenang dengan baik? Supaya lebih jelas, yuk kita membaca teks berikut ini. Bebek memiliki ciri khusus yang disesuaikan dengan tempat tinggalnya. Bebek hidup di darat, namun untuk mencari makan, bebek biasanya berada di air. Ciri khusus yang dimiliki bebek untuk mencari makan berupa paruh yang agak panjang dan lebar pada bagian ujungnya. Bebek mencari makan di air seperti kolam, sungai, sawah, atau danau yang dangkal. Bulu bebek dilapisi oleh minyak sehingga tidak basah jika terkena air. Ketika bebek keluar dari air dan berada di darat, bebek biasanya mengibas-ibaskan bulunya sehingga air yang menempel di tubuhnya keluar. Apa yang akan terjadi jika bulu bebek tidak dilapisi minyak dan air menyerap ke tubuhnya? Selain itu, bebek juga memiliki ciri khusus lainnya, yaitu selaput pada kakinya. Selaput tersebut digunakan untuk berenang. Nah anak-anak, kalian sudah belajar tentang ciri khusus pada hewan. Sekarang, amatilah 3 jenis hewan yang ada di sekitar rumahmu. Identifikasi ciri-ciri hewan tersebut dan ciri-ciri habitatnya. Deskripsikan secara tertulis hasil pengamatanmu, lalu diskusikan bersama gurumu. Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah selesai. Kita tutup dengan membaca doa. Jangan lupa selalu rajin belajar, rajin berdoa, dan menjaga kebersihan serta kesehatan. Terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.